Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Geoforce, ketemu lagi dengan saya Yasinta dari PT Geoforce Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tim dari PT Brantas Abipraya Tol Probolinggo Banyuwangi Seksi 1. Hari ini saya didampingi oleh Pak Mahendy dan Pak Hartadi. Silahkan perkenalkan diri Bapak. Halo sahabat Geoforce, saya Mahendy. Halo sahabat Geoforce, saya Hartadi. Terima kasih. Gimana Bapak hari ini kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah, siap. Selama ini kan kita sudah melakukan supply begitu Pak Mahendy dan Pak Hartadi ke Tol Probolinggo Banyuwangi, supply material geotekstil, woven dan non woven. Seperti itu. Oke, Bapak-bapak, untuk latar belakang diperlukannya material geotekstil, woven dan non woven di proyek Tol Probolinggo Banyuwangi ini seperti apa sih Bapak-bapak ceritanya, kok bisa harus ada material woven dan non woven? Ini bisa diceritakan nggak Pak Hartadi dan Pak Mahendy? Silakan. Oke, Pak. kalau untuk kebutuhan material tersebut itu memang sudah ada di KK-nya. Jadi di gambar desain itu dari owner kami, Jasa Marga Probowangi itu sudah memunculkan untuk material tersebut karena kaitannya dengan kondisi tanah dasar yang cukup jelek sehingga perlu adanya perkuatan tanah dengan menggunakan geotekstil woven maupun non woven. Nah, untuk di proses pengecekan di lapangan kita itu menggunakan teknik di DCP dengan nilai DCP-nya kurang dari 3 sehingga itu perlu adanya perkuatan tanah. Oh, demikian. Baik. Nah, itu kemudian di running di Laksis ternyata memang butuh perkuatan tersebut. Oke, berarti jadi, memang belakangnya di proyek ini kenapa ada untuk material tersebut, karena memang kondisi tanah yang kurang baik. Kondisi tanah eksistingnya kurang baik seperti itu ya Bapak-bapak. Baik. Penggunaan materialnya sendiri kan ada 2 jenis. Ini Bapak-bapak, ada woven dan ada geotekstil non woven seperti itu. Nah, untuk penggunaannya sendiri begitu bisa dijelaskan kah Pak Mahendy atau Pak Hartadi? Mungkin kalau untuk penggunaan memang kita di proyek ini mengikuti desain dari rencana teknik akhir dari perencana. Itu pun ada 2 jenis. Untuk geoteks yang woven atau separator kita gunakan itu untuk di badan timbunan. Badan timbunan, baik. Badan timbunan untuk mengurangi penurunan dari timbunan itu sendiri. Sedangkan kalau untuk geoteks yang non woven itu sebagai pemakaian di tanah dasar. Jadi itu pemakaian geoteks non woven itu sebagai pemisah antara tanah dasar existing dengan tanah timbunan kita. Oke, seperti itu. Berarti untuk solusi terhadap timbunan dan tanah aslinya. Seperti itu. Baik. Kalau per hari seperti itu Pak, kurang lebih bisa dapat berapa meter persegi begitu Pak pemasangan? Kalau untuk kapasitas produksi di lapangan yang sudah kita jalani itu hampir bisa di 2000 meter persegi sehari. Di lokasi kami karena kita pergi menjadi beberapa lokasi, jadi sehari itu bisa 10.000. Karena untuk per lokasi itu minimal itu bisa dapat di 2000. Cukup tinggi ya Pak ya. Karena itu kembali lagi yang saya jelaskan tadi bahwasanya pemasangan ini tidak ribet, gitu loh. Sehingga kapasitas produksinya bisa sangat tinggi. Seperti itu. Betul, cukup menarik Pak Hartadi, karena bisa sekaligus efisien waktu, efisien harga, juga tenaganya juga yang diperlukan tidak terlalu banyak. Betul, siap. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Pak Hartadi dan Pak Mahendy, ini perihal harga nih Pak. Apakah harga yang kami sampaikan untuk di proyek Tol Probolinggo Banyuwangi ini sudah cukup
kompetitif seperti itu Pak dibandingkan dengan kalau untuk harga silakan. Pak Mendy. Kalau untuk harga seperti halnya kita tahu kita karena GCG jadi ada tender yang memang sesuai peraturan. Untuk harga dari Geoforce Indonesia memang sangat kompetitif, jadi makanya kita untuk pengadaan volume yang cukup besar kita langsung ke Geoforce Indonesia. Siap. Mungkin saran sedikit untuk kedepannya di berikutnya harganya dapat diskon ya. Lebih kompetitif. Lebih kompetitif Lebih pasti. kompetitif lagi. Pasti Bapak, insya Allah. Selanjutnya nih Bapak akan merekomendasikan PT Geoforce Indonesia untuk paket pekerjaan lain begitu Pak, tidak hanya geotekstil tapi juga contohnya seperti segmental wall atau retaining wall begitu Pak, karena kami juga mengerjakan retaining wall seperti itu yang menggantikan retaining wall beton. Gitu. Kalau dari saya pribadi sih pasti akan saya rekomendasikan karena pengalaman saya bersama teman-teman Geoforce Indonesia ini cukup baik komunikasinya, kemudian untuk penyampaian kepada owner untuk meyakinkan bahwasanya desain ini bisa digunakan di suatu pekerjaan itu cukup meyakinkan, sehingga owner juga tertarik untuk menggunakan metode-metode yang diusulkan oleh teman-teman Geoforce Indonesia. Pasti akan direkomendasikan untuk proyek-proyek berikutnya ya, mungkin itu aja, harganya lebih kompetitif. Siap Bapak. Ya mungkin seperti Pak tadi ya, pasti kita rekomendasikan mana-mana rekan-rekan kita yang baik di proyek ini. Karena dari pengalaman kita dengan Geoforce, apa yang dijanjikan untuk saat pratender, saat tender ya, dengan dicek lokasi, dicek pabrik dan dites ulang untuk materialnya memang sesuai, tidak ada selisih maupun di bawah yang ditawarkan. Siap. Terima kasih. Lalu pertanyaan terakhir nih Pak, perihal teknis ini mungkin bisa kita diskusi sekarang, nanti dilanjut untuk diskusi teknisnya di lapangan. Tapi satu pertanyaan ini saya cukup ini Pak penasaran, mengapa kok penggunaan geotekstil di Tol Probolinggo Banyuwangi ini ada yang sampai 7 lapis, Bapak? Ya, kalau bisa untuk dijelaskan? penggunaan sampai dengan 7 lapis itu karena kondisi tanah dasarnya cukup jelek. Karena DCP-nya itu enggak di angka 1 aja tidak dapat, karena di tanah dasar kami yang kami kerjakan di Tol Probolinggo ini bekas sawah. Dengan kondisi air itu mengalirnya cukup rendah, jadi kita gali di kedalaman 1 meter itu dia sudah keluar air. Sudah keluar air, Bapak. Untuk mengatasi hal itu kita coba komunikasi dengan teman-teman perencana dan konsultan supervisi serta owner, bahwasannya kondisi dengan tanah dasar yang jelek itu perlu adanya perkuatan penambahan geotekstil itu sampai dengan 7 lapis untuk menahan beban gempa yang ada di lokasi tersebut, sehingga untuk stabilitas tanahnya lebih bagus. Karena pada saat kita perhitungan dengan teman-teman perencana itu, kalau kita tidak lakukan perbaikan tanah itu kemungkinan kolaps pada saat konstruksi. Jadi untuk pada saat konstruksi dan pada masa layan, itu yang harus kita hindari, karena pekerjaan geoteknik ini kasarnya susah-susah gampang ya. Kita nggak tahu kondisi tanah di bawah kita betul, tidak tahu bagus atau tidak kan, ya, gitu. Betul sekali Bapak. Itu kita coba dengan teman-teman dari perencana untuk menghitung ulang penggunaan geotekstil. Jadi penggunaan geotekstil itu sampai 7 lapis karena yaitu untuk menahan beban gempa yang ada di beban gempa ya Pak, karena beban gempanya cukup tinggi untuk di lokasi Probolinggo ini ya Pak. Itu. Siap. Ini cukup menarik Pak, karena pengalaman kami sebelumnya itu belum ada yang sampai menggunakan 7 lapis seperti itu Pak. Ya, pengalaman kita juga di Tol Cisumdawu itu ya hanya lapis bawah saja sama lapis atas. Itu pun biasanya 1 lapis ya Pak ya? Jadi 2 lapis saja. Tapi memang di sini di Tol Probolinggo memang karena lokasinya itu lebih banyak bekas sawah yang membuat tanah dasarnya itu tidak settle dan tidak baik. Sama satu lagi memang timbunan kita juga timbunan tinggi di sini. Berapa tinggi Pak?
di sini rata-rata di 6 sampai 8 meter. Oke, siap. Nah, jadi memang berat sendiri timbunan itu sudah besar, jadi perlu ada perbaikan atau penahan di badan timbunannya untuk mengurangi penurunan yang terjadi pada masa layak jalannya nanti. Karena melihat tadi penjelasan dari Pak Har tadi sebelumnya perihal nilai DJP yang kurang dari 1, Pak. Mengapa kok memutuskan menggunakan geotekstil begitu, tidak menggunakan metode lain seperti prefabricated vertical drain begitu misalnya, atau metode-metode lain yang tujuannya untuk memampatkan tanah seperti itu, Pak? Oke, untuk pemilihan desain kenapa menggunakan geotekstil itu tidak menggunakan PVD-PAD itu karena waktu. Karena kalau PVD-PAD itu setahu saya itu dia memiliki waktu minimal beban itu 6 bulan. Jadi dibiarkan untuk preloadingnya. Nah, kita untuk menghindari penggunaan waktu yang terlalu lama itu ya kita memberikan solusi untuk menggunakan geotekstil itu. Karena kalau kita menggunakan konstruksi tipe lain, otomatis kembali lagi ke biaya. Apabila kita penggunaan retaining wall dengan penggunaan fondasi dalam itu pasti akan biaya lebih tinggi. Kalau kita ubah nih, misal dari desain awal timbunan menjadi konstruksi jembatan kan biayanya otomatis lebih tinggi lagi seperti itu ya, Bapak. Timbangannya lebih ke biaya. Betul, karena ini salah satu dari, ini saya katakan kekurangan ya, Pak, penggunaan geotekstil ini adalah dia tidak bisa menghilangkan penurunan. Tidak bisa sepenuhnya. Betul. Jadi penurunan akan tetap terjadi begitu. Nah, itu apakah kira-kira penurunan yang akan terjadi itu berapa sentimeter dalam berapa tahun begitu, Pak? Apakah sudah diperhitungkan sebelumnya? Kalau untuk penurunan di 1 tahunnya itu maksimal itu 2 cm. Itu sudah kita hitung di desain perencanaan itu sudah aman dengan penggunaan geotekstil sampai dengan 7 lapis itu. Kalau nggak salah kemarin dihitung itu cuma 1,1 ya, 1,1 cm per tahun. Iya, betul. Penurunan. Seperti itu. Betul. Dan juga ya tambahan selama masa konstruksi juga terjadi pemadatan sendiri yang mengurangi nantinya pas masa layak dan masa jalan tol ini makin berkurang penurunannya. Betul. Berarti bisa disimpulkan memang penggunaan geotekstil non-woven dan woven sendiri itu memang solusi dari semua challenge yang ada di Tol Probolinggo Banyuwangi seperti itu ya, Bapak ya. Jadi meskipun ada penurunan tapi masih bisa dihadapi, ditolerir begitu. Karena kan kita di proyek ini kan targetnya juga bukan hanya jadi aja, kita ada target mutu, biaya dan waktu. Mutu, biaya dan waktu. Itu yang perlu kita sebagai engineer di lapangan ya kita memberikan kemudahan. Betul sekali Bapak. Ini sepertinya tanya jawabnya cukup menarik nih Pak Hartadi dan Pak Mahendy. Tapi kira-kira sudah menjawab semua pertanyaan dari saya. Alhamdulillah. Jadi mungkin bisa saya cukupkan untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Hartadi dan Pak Mahendy sudah menemani nih ngobrol-ngobrol santai dengan saya, Ibu Yasinta. Semoga apa yang sudah dibahas hari ini bisa menambah hasanah ilmu bagi Sobat Geoforce sekalian. Setelah ini kita akan lanjut ke lapangan untuk melihat-lihat situasi dan kondisi pemasangan geotekstil woven dan non-woven. Terima kasih sudah bergabung Sobat Geoforce. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Geoforce, sekarang kita sudah ada di lapangan nih. Saya ada dengan Pak Rehan. Silakan Pak Rehan. Ya, selamat datang di proyek pembangunan jalan tol Probolinggo Banyuwangi paket 1 atau kita sering nyebutnya Probowangi. Ya, posisi kita lagi di ABT 2 overpass SS atau simpang susun exit tol Keraksaan. Exit tol Keraksaan. Siap, ini kita langsung jalan.
Baik, Pak Rehan boleh dijelaskan nggak di geotekstil yang kita ada di titik ini? Betul. Sedang digunakan geotekstil apa? Ini geotekstil woven, ini yang KN, jadi peruntukannya sebenarnya untuk stabilisasi ya, untuk timbunan. Jadi kemarin itu memang ada review desain dari konsultan Wirama Karya. Kalau di lokasi ini tanah asli itu jelek. Jadi 24 meter ke bawah itu dari top itu jelek. Makanya diperlukan perlakuan khusus sehingga timbullah analisa teknis seperti ini. Gitu. Sebelumnya ini kita kerjakan ini tidak ada replacement ya? Tidak ada. Replacement. Jadi ada review design yang menunjukkan bahwa di sini ada replacement dan itu menggunakan geoteks seharusnya. Tapi karena timbunan di sini sudah terlanjur 4,5 meter, akhirnya diperlukanlah geotekstil di lapisan ke atasnya sampai dengan bawah. Betul. Waktu saya cek juga Pak untuk gambarnya itu memang lapisannya sangat banyak. Betul sekali. Sampai 7 lapis. Nah, Betul. ini kondisi sekarang ini lapis keberapa nih Pak? Ini baru pertama. Ini baru Baru pertama. Baru Oke, pertama. berarti timbunannya ke atas nanti kurang lebih kan sudah dikatakan Pak tadi. Ya. 6 meter Bapak. Iya, benar sekali, benar sekali. Berarti bisa dijelaskan kembali Pak ketebalannya pitnya Jadi berapa? per 2 layer. Per 2 layer itu kurang lebih per 60 cm. Per 10 cm. itu satu lapis. Lapis. gitu, Pak. Dan itu berlanjut terus sampai ke atas. Sampai dengan selesai. Seperti itu. Tuh. Nah, ini sambil kita lihat-lihat ya, Ya. Pak Rehan. Di sini saya lihat nih geotekstilnya jutaan meter nih, Pak. Volumenya. Betul. Nah, ini digunakan, apakah digunakan sepanjang seksi semuanya menggunakan geotekstil atau ada spot-spot seperti itu, Pak Rehan? Jadi gini, analisa stabilisasinya itu memang ya sebenarnya ini ranahnya Pak Hartadi ya, tapi ini saya bantu teruskan, tapi nggak apa-apa karena saya harus paham juga sih. Jadi untuk lokasi masing-masing lokasi itu Bu beda-beda Bu perlakuannya Bu. Oh, oke. Ya, jadi untuk di lokasi ini mungkin ini hanya spot ini aja sampai kurang lebih 100 meter. Sampai 100 meter saja. Yang kesananya itu nggak perlu karena memang sudah dilakukan replacement dari pondasi bawahnya. Seperti itu. Jadi yang ini karena nggak dilakukan replacement tanah asli, jadi diperlukanlah perlakuan seperti ini dari ketinggian existing atau elevasi existing sampai dengan top. Nah nanti yang di sana nggak Bu. Di sana hanya beberapa lapis, mungkin kalau saya nggak salah 5 lapis saja, tapi dari bawah. 5 lapis, setelahnya ke atas nggak pakai. Gitu. Menarik sekali karena jujur baru kali ini Pak saya melihat ada penggunaan geotekstil yang sampai 7 lapis. Betul. Pak Rehan ini sangat masif sekali sehingga mengakibatkan volumenya sangat besar Ya. begitu Pak. Betul, Bu. Karena memang cenderung di sini tuh apa ya, tanah aslinya itu kurang bagus Bu, karena bekas sawah ya. Ya jadi analisa stabilisasinya itu, analisa stabilitasnya kurang baik dari pemodelan menggunakan aplikasi Plaxis gitu. Jadi seperti itu Bu. Siap. Ini kalau posisi sekarang nih Bapak sudah terpasang kira-kira berapa persen begitu Pak Hartadi, Pak Mahendi? Kalau persentase dari progres kita untuk geoteknya sudah hampir 60%. Oh sudah hampir 60% terpasang ya Pak Mahendi. Dari kebutuhan kita di 1,6 juta meter persegi kita sudah terpasang di 900-an. Ini untuk di seksi Hanya PT di Berantas Agraritas ya? Ya. Belum termasuk yang ada di Karya Dan MKN. paket 2 dan paket 3. Sangat masif sekali Pak kebutuhannya. Betul. Jadi Ibu bisa lihat Bu kondisi lapangan kami, kondisi tanah dasar itu berair. Berair ya, Ya, betul seperti itu. betul Bapak berair. Jadi makanya di sini adalah lokasi yang dimana Ibu tadi sampaikan kebutuhan geotekstil itu mencapai sulam Di titik ini Pak. di titik ini. Itu. Baik. Nah, rekomendasi awal itu kita harus lakukan replacement sedalam 2,5 meter, tapi itu tidak mungkin kita lakukan karena kondisi tanah dasarnya, muka airnya itu sangat rendah di sini. Memasuki musim hujan, Iya. Pak. Nah ini kira-kira untuk pemasangan geotekstil sendiri apakah ada kendala Bapak ketika hujan berlangsung? Kalau untuk
pemasangan geotekstil, alhamdulillah tim geoteks ini kan Bu udah pengalaman ya. Jadi malah kayak sebagian yang sulit itu memang kita bilang di lokasi replacement, karena memang kita masang di lokasi yang posisinya itu di bawah muka air tanah. Oh, berarti ada air, benang, ada air. posisi. Jadi teman-teman geoteks ini unik. Di sini ya, saya temukan metode unik. Mereka malah minta air. Kalau nggak ada airnya Bu, itu ada lumpur. Jadi teman-teman itu kesulitan dalam nariknya ya. Jadi mereka minta air supaya geoteks itu ngapung. Menarik ini Ya, kali ini ya bener. penjelasan. Tapi kalau kondisi kering seperti ini, ya nggak ada masalah. Seperti normalnya aja Bu. Seperti normal. Nah. Tapi kalau tadi yang kondisi agak Replacement. terbenang gitu, malah Mereka minta air. mudah. Jangan dipompa habis Pak. Permintaannya gitu, jangan dipompa habis Pak. Jadi saya butuh airnya untuk menarik. Gitu. Ilmu baru juga menurut saya, Pak. Baik, menarik sekali. Boleh penutup Pak Rehan pesan-pesan Untuk kesan dan terhadap pesan. kami PT Geoforce Indonesia selama melakukan proses supply material geotekstil woven non woven, bisa disampaikan Pak keluhan, kritik dan saran, silakan. Mungkin untuk kesan dan pesan kalau dari saya mewakili tim ya untuk lapangan nih, materialnya bagus Bu, material bagus. Jadi ibaratnya itu saya pernah beli material geoteks itu gampang berbulu ya. Jadi kayak seperti gampang terkelupas, copot, gampang lepas gitu ya. Nah materialnya Geoforce itu bagus, bener-bener apa ya, dipotong pun nggak apa ya namanya ya, nggak ngelotok lah, nggak lepas gitu ya. Itu yang saya senang dari material Geoforce. Terus konsisten terhadap dengan apa namanya tuh gramasinya itu sesuai dengan barang. Tapi saya punya satu keluhan. Keluhannya mungkin dari kami, saya minta tolong kontinuitasnya dijaga Bu. Mengingat bukan kami aja, bahkan kami sendiri aja kebutuhannya tadi udah jutaan Bu. Jadi minta tolong kontinuitas produksinya dijaga, jadi sehingga dapat apa namanya tuh menjaga apa supply-nya lancar sehingga produksi di lapangan juga nggak terganggu Bu. Siap, terima kasih, Mungkin itu Pak dari kami, Rehan. dari saya ya. Ya, terima kasih atas saran dan masukannya akan kami sampaikan ke Siap. manajemen terkait agar menjadi perbaikan kami di masa yang akan mendatang. Terima kasih sudah bergabung jalan-jalan dengan saya Yasinta dan bapak-bapak dari PT Brantas Abipraya di Tol Probolinggo Banyuwangi. Sekian, terima kasih.